Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Miss Sinta. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran tematik. Hari ini kita masih di tema yang sama, yaitu tematik 5E ekosistem. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di subtema yang kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kita akan lanjutkan materi kita di pembelajaran yang ketiga dan yang keempat di mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Adapun beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah ide pokok dan informasi penting dalam teks. Yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan teks dan menulis cerita non-fiksi. Yang ketiga, macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Yang keempat, potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Yang kelima, sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Anak-anak, di buku panduan tematik 5E, di subtema yang kedua, di pembelajaran yang ketiga, ada sebuah teks yang berjudul Kenampakan Alam di Indonesia. Anak-anak bisa membaca teks tersebut, lalu tentukan ide pokok dan informasi penting yang terdapat di dalam teks tersebut. Lalu yang berikutnya, di dalam subtema yang kedua, di pembelajaran yang keempat, di situ juga disajikan sebuah teks, yaitu Dieng, dataran tinggi sebagai tempat wisata. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks tersebut, kita dapat membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Nah, anak-anak, ketika kita ingin membuat pertanyaan berdasarkan teks, kita harus menggunakan kata tanya yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu berdasarkan adik Simba. Miss Sinta punya 3 contoh pertanyaan berdasarkan teks. Yang pertama adalah, kenampakan alam apa sajakah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Yang kedua, di mana letak pegunungan Dieng? Dan yang ketiga, bagaimana kondisi alam pegunungan Dieng saat ini? Ini merupakan contoh pertanyaan dan anak-anak masih bisa lagi membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang lainnya berdasarkan teks menggunakan kata tanya adik Simba. Lalu yang berikutnya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan contoh kenampakan alam. Ya. Apa yang nampak pada gambar ini? Ini merupakan contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia, khususnya di dataran tinggi. Apa yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar dari kenampakan alam tersebut? Tentu banyak sekali yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar dari kenampakan alam ini. Yang pertama adalah sistem pertanian sawah. Sistem pertanian di Indonesia, sistem pertanian sawah terdiri atas 2 jenis, yaitu sistem irigasi dan sistem non-irigasi. Sawah sistem irigasi itu memperoleh peraliran dari sistem irigasi. Sebaliknya, sawah non-irigasi yaitu sawah yang mengandung peraliran dari air hujan atau air sungai. Contoh sawah tada hujan, lebak, bencah, dan sawah agugu. Lalu yang berikutnya, yang kedua, sistem pertanian ladang.
merupakan cara bertani di lahan yang kering yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan. Ada dua jenis ladang, yaitu ladang menetap dan ladang berpindah. Contoh tanaman ladang adalah tanaman hortikultura. Ada apa aja itu? Ada bayam, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Lalu sistem pertanian yang ketiga adalah sistem pertanian tegalan. Sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada perairan air hujan. Biasanya yang pertama ditanami tanaman musiman atau tahunan. Yang kedua, bentuk permukaan tanahnya tidak rata sehingga sulit dibuat irigasi. Yang ketiga, saat kemarau tanahnya kering dan sulit ditanami. Yang keempat, contoh tanaman yang ditanam di pertanian tegalan adalah jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Lalu yang berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi. Apa yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam? Potensi sumber daya alam adalah sesuatu hal dari alam yang dapat dimanfaatkan atau dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Lalu, apa saja potensi sumber daya alam yang terdapat di daerah dataran tinggi? Ada beberapa potensi sumber daya alam yang terdapat di daerah dataran tinggi. Yang pertama adalah sumber mata air. Yang kedua, perkebunan. Yang ketiga, pertanian. Yang keempat, hasil tambang. Yang kelima, flora dan fauna. Pertanian yang ada di wilayah dataran tinggi itu seperti sayur mayur dan buah-buahan. Contohnya ada buah wortel, kentang, kubis, brokoli, dan hasil tambang yang ada di dataran tinggi ialah seperti belerang dan kapur. Lalu yang berikutnya, apakah potensi sumber daya alam yang terdapat di sana dapat hilang? Potensi sumber daya alam yang ada di dataran tinggi itu dapat punah jika kita tidak menggunakannya secara bijaksana. Bagaimana cara menjaga potensi sumber daya alam tersebut? Caranya adalah dengan melestarikan sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga bisa menggunakannya dengan bijak, secukupnya dan seperlunya. Lalu yang berikutnya anak-anak, kita belajar persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Apa manfaat proklamasi bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan? Nah, kita akan bahas. Yang pertama adalah manfaat proklamasi bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang mandiri, makmur, dan merdeka. Yang kedua, manfaatnya melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai sumber hukum bagi pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, manfaatnya proklamasi kemerdekaan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia butuh atau perlu melakukan proklamasi kemerdekaan agar bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan, perang, kerja paksa, dan diakui oleh semua seluruh dunia menjadi negara kedaulatan. Adapun nilai-nilai persatuan dan kesatuan
pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan contoh perilaku hidup rukun dalam kehidupan setiap hari. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kedua, bermain tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Yang ketiga, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang kelima, bersikap ramah kepada siapapun. Demikian video pembelajaran Miss Sinta hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti dengan baik. Semoga mata pelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.